Mata Wang Lin menyala saat dia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang meluas ke arahnya melilit tungku. Namun itu tidak berani memasuki tungku. Wang Lin menghela nafas lega. Tempat ini hanya bisa dianggap aman sementara. Dia mulai merenungkan dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Kemudian dia duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Saat dia menutup matanya, ada kerlip di bayangannya dan Teasan berjalan keluar. Teasan duduk, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Sementara Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di dalam hatinya. Sejak dia memasuki alam surgawi guntur, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan alam surgawi guntur, dia dikirim ke binatang nether dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana untuk menemui Liun untuk mempelajari batasan dan beristirahat sedikit setelah memimpin klan abadi ke planet King Lin. Namun itu terjadi setelahnya memaksa Wang Lin menjadi kejam dan bertarung. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memiliki keunggulan, situasi di mana saat kecerobohan akan menyebabkan cedera serius atau kemati sangat melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya, dan sekarang setelah dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Para kultivator di luar pasti menderita banyak korban di bawah serangan ular Mungazer. Aku percaya tidak akan ada lagi orang yang memburuku untuk waktu yang singkat. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak bisa datang ke tubuh Mungazer dan menemukanku. Meskipun tempat ini berbahaya, itu juga sangat aman. Mata Wang Lin tertutup saat energi asal berputar di tubuhnya dan perlahan-lahan memelihara jiwa asalnya. Saat energi asalnya berputar, ada semburan rasa sakit yang datang dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode waktu ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, dia pasti sudah mati berkali-kali. Kekejaman dunia kultivasi, di mana hidup bisa berakhir kapan saja, tidak bisa menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di sistem bintang aliansi. Dapat dikatakan bahwa pengalaman semacam ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bingyun merusak jiwa asal terlalu parah. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak, itu sebagian besar jiwa asalnya. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia menjadi terbenam dalam kultivasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran, Yao Bingyun tidak panik dan malah tenang. Saat dia melarikan diri dari Mungazer, dia dilahap oleh Mungazer yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan memisahkan energi asalnya dari tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia. Tak lama setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Saat dia terbangun, dia mendapati dirinya di sini. Tentakel di sini membungkus erat padanya. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir di tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras. Proses ini tidak cepat, tetapi tidak pernah berhenti. Mata Yao Bingyun tenang. Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia sadar akan kehilangan energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun saat dia melihat sekelilingnya, wajahnya segera berubah pucat. Orang-orang kering yang terbungkus tentakel yang tak terhitung jumlahnya hampir menyebabkan ketenangan Yao Bingyun runtuh. Setelah waktu yang lama, dia mengambil napas dalam untuk memaksa dirinya tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asal, tetapi juga vitalitasnya. Mata tertutup, Yao Bingyun merenung sejenak. Hatinya tenang saat dia menutup matanya. Telinga tertutup, tubuhnya sedikit bergetar saat telinganya tertutup dan mengisolasi semua yang ada di luar. Napas menghilang. Pada saat ini, tubuh Yao Bingyun santai dan napasnya menghilang. Segel jiwa. Jiwa asalnya berhenti bergerak. Meskipun itu terpisah dari energi asalnya, jiwa asalnya telah menyegel dirinya menjadi sebuah dunia yang sangat misterius. Segel keberadaan. Segala sesuatu yang hidup memiliki keberadaan. Pada saat ini, Yao Bingyun dengan tegas memastikan keberadaannya. Semua vitalitas menghilang dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bingyun telah mencapai level segel keberadaan dari mantra surgawi segel jiwa. Bakat tidak memiliki banyak peran dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat pada hati Dao sehingga seseorang tidak tersesat dalam mantra. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retak datang dari dalam tubuhnya. Lapisan es tipis muncul dari dalam tubuhnya dan dengan cepat menyebar. Kristal es menyegel tentakel yang melilitnya juga. Energi dingin dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan es berangsur-angsur meningkat. Pada akhirnya, lebih dari 3 kaki es mengelilinginya. Dia setengah telanjang dan disegel di dalam es. Ekspresinya sangat tenang dan akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Waktu perlahan berlalu. Tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh Mungazer. Tubuh besar Mungazer perlahan berkeliaran di wilayah utara. Pada hari ini Mungazer berhenti. Ini jauh di wilayah utara. Tidak ada banyak bintang di sini dan tidak ada planet budidaya di dekatnya.
Setelah Mungazer berhenti, tubuhnya perlahan bergulir dan menjadi planet budidaya sekali lagi. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakel menjadi lebih pendek sampai panjangnya hanya 1000 kaki. Itu bergoyang di permukaan planet dan lingkungan menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh Mungazer, Wang Lin membuka matanya. Cedera pada jiwa asal tidak mudah untuk disembuhkan. Setelah berkultivasi sepanjang waktu, ia baru pulih 80%. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat tungku di sekitarnya. Tungku berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun terus-menerus diserap oleh Mungazer, itu masih sangat kuat. Ular Mungazer tidak membunuhku tapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga di mana Mungazer menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Sudah jelas bahwa setiap kali Mungazer besar ini menemukan seseorang atau sesuatu dengan aura dewa kuno, itu akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin menyala dan dia bergumam, itu berarti pasti ada hal-hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding tungku. Akal ilahinya dengan cepat pergi ke tungku. Karena Gret bisa menjadikannya miliknya, maka aku juga bisa. Akal ilahi Wang Lin memasuki tungku. Saat ini dia segera merasakan kekuatan hisap yang kuat menarik jiwa asalnya. Wang Lin dipersiapkan untuk kekuatan hisap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwa asalnya teguh seperti perahu sendirian di ombak yang mengamuk saat ia berjuang untuk masuk lebih dalam ke tungku. Akal ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar di tungku sambil menahan kekuatan hisap dan meninggalkan jejaknya. Namun dia tidak merasa bahwa dia bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Akal ilahinya menyebar di tungku lagi, dan dia meninggalkan jejaknya inci demi inci. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan hisap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kultivasinya. Waktu perlahan berlalu, tapi Wang Lin tidak berhenti. Saat dia terus membekas di tungku, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Ada ran yang diukir di sudut di luar tungku. Ran ini sangat kompleks, dan meskipun diukir di tungku, itu tidak diukir sangat dalam. Dari permukaan, sangat sulit untuk dideteksi dengan mata telanjang. Bahkan dengan akal ilahi, kecuali satu mencari sedikit demi sedikit seperti Wang Lin, tidak mungkin untuk menyadarinya. Masih ada jejak akal ilahi yang tercetak pada ran ini. Setelah akal ilahi Wang Lin memeriksanya, matanya langsung berubah dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak aura Gret pada jejak itu. Gret tidak mati. Mata Wang Lin dingin dan secara bertahap menjadi tenang setelah waktu yang lama. Gret tidak mati. Jejaknya masih ada, jadi aku tidak bisa mengontrol tungku. Tapi kalau jejaknya ada, mengapa aku masih membekas di tungku ini? Sebagai Wang Lin merenungkan, ia tiba-tiba berpikir tentang jejak ran pada Gret. Tungku raksasa ini disempurnakan dan dibuang oleh dewa kuno. Dalam ingatan dewa kuno, hanya ada penampilan tungku dan tidak ada metode menggunakannya. Setelah semua, warisan ingatan yang aku peroleh tidak lengkap. Akal ilahi Wang Lin menyebar di tungku dan mulai mengamati ran. Setelah waktu yang lama, matanya berangsur-angsur menyala. Meskipun dia memusuhi Gret, saat ini dia tidak bisa membantu tetapi merasakan jejak kekaguman terhadap Gret. Gret ini sangat berbakat. Sudah jelas bahwa dia tidak tahu bagaimana menggunakan tungku ini saat dia pertama kali mendapatkannya, dan tidak dapat mengendalikannya. Jadi dia berhasil mendapatkan ran yang tidak dikenal ini yang dia ukir di tungku dan menghubungkannya dengan beberapa kemampuan di dalamnya. Yang sebenarnya dia manipulasi adalah ran ini, dan dengan mengendalikan ran ini, dia dapat menggunakan beberapa kemampuan tungku. Wang Lin menarik napas dalam dan tanpa ragu semua akal ilahinya berkumpul menuju ran itu. Setelah memusnahkan jejak akal ilahi Gret, tungku ini akan kembali ke pemilik aslinya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat saat akal ilahinya hendak menghapus akal ilahi Gret, ekspresinya tiba-tiba berubah dan akal ilahi berhenti. Akal ilahinya dengan cepat menarik diri dari tungku kembali ke tubuhnya. Wang Lin membentuk segel dan menekannya di dadanya beberapa kali. Auranya menghilang dan dia meninggalkan jejak akal ilahi untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Aura dingin dengan cepat mengisi ruang sempit itu. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang dibungkus oleh tentakel. Orang ini adalah orang tua. Awalnya, tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, tetapi saat aura dingin memenuhi area itu, gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat sehingga membuat tubuh orang tua itu meledak. Namun yang aneh adalah mata orang tua itu masih tertutup tanpa ada tanda-tanda terbuka. Saat akal ilahi Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain hidup dan mati, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada sedikit aura kematian dalam vitalitas itu. Namun aura kematian benar-benar ditekan oleh vitalitas. Saat vitalitas meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi semakin besar. Ada serentetan bunyi letupan saat tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur seolah-olah mereka tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang yang terhubung, semuanya membengkak lebih. Energi dingin menyebar seperti orang gila dari tubuhnya, menyebabkan daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi dingin.
Bahkan tentakel perlahan mundur. Sama seperti tubuh lelaki tua itu mengembang ke ukuran tertentu, hampir seperti bola daging, sebuah tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat bergerak melalui tubuh orang tua itu. Tangisan pelan namun tajam datang dari dalam tubuh orang tua itu. Wang Lin sangat akrab dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh orang tua itu bergetar dan sebuah retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari retakan, lalu raungan tajam datang dari dalam tubuh. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai bergoyang seolah-olah mereka menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Setelah sekejap, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh orang tua itu. Itu terus-menerus memutar tubuhnya sampai tubuh orang tua itu akhirnya meledak. Tidak ada darah atau daging, hanya semburan energi dingin. Kemudian benda sepanjang 20 kaki itu keluar. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah ular Mungazer kecil. Mungazer ini jelas baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah itu muncul, segera berbalik dan menghirup tubuh orang tua itu yang sudah runtuh. Tubuh orang tua itu tampak meleleh dan dimakan oleh ular Mungazer kecil. Itu terus menggoyangkan tubuhnya saat menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki hingga 100 kaki. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan menjadi merah gelap dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan menggeliatkan tubuhnya, itu bergerak seperti kilat menuju pusaran di depan. Tidak ada halangan saat melewati pusaran. Setelah Mungazer pergi, tentakel secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tetapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit orang tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kekosongan. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Tidak heran ada begitu banyak ular Mungazer. Menurut ingatan Tusi, jika seekor Mungazer terlalu lama keluar dari tubuh dewa kuno, itu pasti akan mati. Namun tidak hanya ular Mungazer ini tidak mati, ia telah menggunakan tubuh para kultivator dan manusia untuk membentuk kehidupan baru, ia hampir membentuk siklus hidup. Ular Mungazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun, atau kalau tidak, ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ular Mungazer, dan saat ini ia bisa menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia merenung sejenak. Setelah semuanya tenang, akal ilahinya menyebar sekali lagi ke arah Ran di Tungku. Begitu dia menyelimuti Ran, mata Wang Lin menjadi dingin dan akal ilahi tanpa ampun bertabrakan dengan akal ilahi Gret. Bahkan pada puncak Gret, tingkat kultivasinya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat bahwa dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Setelah diserang oleh akal ilahi Wang Lin, tidak butuh waktu lama untuk runtuh. Saat akal ilahi Gret terhapus, Wang Lin tidak ragu untuk meninggalkan jejaknya sendiri pada Ran. Gret mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan tungku besar ini. Dia tahu itu harta, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik tertentu, ia memikirkan metode rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari 1000 tahun untuk mendapatkan Ran. Dia dengan hati-hati mengukir Ran pada tungku untuk mengendalikannya, tapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat akal ilahinya tercetak pada Ran, perasaan aneh muncul dalam diri Wang Lin. Ini adalah perasaan yang sangat akrab dan koneksi terjadi dengannya dan armor kulit dewa kuno. Namun perasaan ini seperti bunga di kabut, sangat samar. Seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya dan dia tidak bisa sepenuhnya memahami itu. Wang Lin tahu metode dia mengendalikan tungku itu salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti Gret. Meskipun ini memberinya kontrol dasar, itu tidak akan membiarkanku menggunakan kekuatan penuh tungku. Namun Wang Lin tidak terburu-buru. Matanya menyala dan dia bergumam, selama aku kembali ke sistem bintang aliansi, tungku ini akan menampilkan kekuatan sebenarnya di tangan tubuh asliku. Kemudian kedua tangannya membentuk segel sesuai dengan perasaan samar yang dimilikinya. Dengan pemikiran dari akal ilahinya, tungku bergetar dan mengeluarkan dengungan. Riak menyebar dari tungku dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin merasa seperti menyatu dengan tungku. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia adalah tungku. Dengan pikiran, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, tungku bergetar dan menghilang. Saat itu muncul kembali, itu berada di luar belitan tentakel. Yang aneh adalah bahwa tentakel tidak bergerak dan mempertahankan posisi aslinya. Seolah-olah bagi mereka, tungku masih ada di sana. Tubuh Wang Lin keluar dari tungku dan gas putih mengikutinya. Pada saat ini dia tampak seperti naik ke langit di atas awan. Lalu mata Wang Lin bersinar dan mendarat di Yao Bingyun. Saat akal ilahinya menyebar di tungku, dia memperhatikan Yao Bingyun. Namun dia fokus pada pencetakan tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang setelah mendapatkan tungku, dia punya waktu untuk mengamatinya. Melalui es, tubuh Yao Bingyun yang setengah telanjang mengeluarkan rasa keindahan yang aneh. Yao Bingyun sudah cantik, tetapi dengan mata terpejam, dia tidak menunjukkan rasa dingin yang dulu. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun tidak ada yang berdampak pada Wang Lin, dan matanya setenang air.
Metode kultivasi wanita ini memang aneh. Bahkan saat energi asalnya terpisah darinya, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dia menyegel semua yang ada di dalam tubuhnya, sehingga Mungazer tidak bisa menyerap apapun. Namun dia meremehkan ular Mungazer. Meskipun metode ini berhasil, aku dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak lama dari sekarang. Mata Wang Lin dingin saat dia merenung, kemudian dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah ke es. Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku 2 kali. Jika aku tidak balas dendam, maka aku bukan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya melonjak melalui jarinya dan masuk ke dalam es. Ada suara berderak keras dan sejumlah besar retakan mulai muncul di es dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan berhenti 1 inci dari tubuh Yao Bingyun. Saat Wang Lin menatap Yao Bingyun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi asal dari tubuhnya melonjak ke jarinya dan memasuki es. Saat suara retak bergema, Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak di sekitar Yao Bingyun dan menunjuk ke berbagai tempat. Sejumlah besar es jatuh sampai hanya ada 1 inci es di sekitar Yao Bingyun. Wanita ini pasti yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan mengubahnya menjadi penjaga surgawi. Bahkan jika itu gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama itu adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuh itu adalah kecantikan yang ekstrim, dia tidak akan merasa kasihan. Selain itu, meskipun dia cantik, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua karma. Jika kamu tidak memburuku, maka ini tidak akan terjadi. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bingyun. Saat itu dihaluskan ke es, tangan kanannya terus-menerus menunjuk ke es. Suara retak bergema sekali lagi dan es di sekelilingnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi asalnya ada saat dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun karena energi asalnya terpisah darinya, itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bingyun tidak akan pernah berharap Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak akan mengharapkan Wang Lin untuk menjaga energi asalnya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Tepat saat es di sekitar Yao Bingyun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin.